yang buruk sudah nggak ada, yang baiknya muncul. Sebaliknya, kalau yang baik tenggelam, yang buruknya dominan. Kan konsepnya begitu. Dalilnya apa Ustaz? Surah 91. Ayat berapa? 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man wa qad khaba man. Itu Al-Hasan Ibnu Ali, hafidh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an. Al-Hasan itu ada satu cerita dalam satu riwayat yang membutuhkan validasi tapi maknanya tinggi. Beliau jalan di era fitnah besar. Jadi ada Al-Hasan, ada Al-Husain, kita mesti kenal ini. Insya Allah setelah peresmian pesantren, ini belum diresmikan. Jadi setelah peresmian, nanti saya buka beberapa sesi untuk umum supaya tahu isinya. Itu dari depan sampai belakang itu ada maknanya, ada narasinya. Nah, ruang tunggu kami itu di depan ada Al-Hasan dan Al-Husain. Di situ ada profilnya, ada biografinya, keterangannya dan sebagainya. Jadi begitu Anda scan muncul penjelasannya. Kalau Anda ingin belajar tentang Quran, ketawaduan, sifat-sifat keilmuan, Al-Hasan. Tapi kalau Anda ingin tahu tentang kekuatan fisik, paras yang elok, tampannya, karismanya, Al-Husain. Itu gambaran dari dua sifat Nabi SAW. Al-Hasan ini saat dewasa jalan dengan putra beliau dalam satu riwayat di era fitnah besar, dicaci oleh orang, era fitnah yang sangat luar biasa, A, B, C, D dan seterusnya. Beliau diam. Perhatikan, anaknya berkata, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak enggak balas? Maksud balas tuh begini, klarifikasi aja bahwa itu kan enggak benar gitu. Perhatikan, apa jawab ayahnya? Wa ma adri kaifa arud. Bapak tuh enggak tahu gimana cara balasnya. Untuk mencari kalimat yang mengklarifikasi tuduhan orang, untuk mencari kata-kata saja supaya mengklarifikasi, itu masih berpikir jangan-jangan nanti dia tersinggung dengan kata-kata ini. Itu nyari kosakata yang pas gak ketemu, saking baiknya orangnya. Ya. Jadi ada orang yang saat marah mau balas dengan kata-kata kotor lagi, dia nggak bisa tuh. Wal kadhiminal ghaidha. Dia nahan dirinya, bukan hanya nahan, nyari kata-kata itu nggak sanggup karena nggak punya pulsanya. Dia nggak punya pulsa kata-kata yang kotor, ya. Dia nggak punya kosakata kebun binatang, nggak punya kosakata ya pasaran, karena nggak terbiasa. Jadi ketika mau mencela pun itu susah gitu, karena nggak ada pulsanya, nggak ada kosakatanya. Nah, kalau sudah sampai ke titik itu sehingga sulit menemukan yang salah, maka Anda akan mudah menjadi pribadi yang soleh. Gak cukup dengan amin tuh, ya latihan dulu di sini. Inilah Rajab. Ya. Karena itu limadza summiya Rajabu Rajaban li'annahu yatarajjab khaira baina Sya'ban wa Ramadan. Kenapa disebut dengan Rajab? Karena Rajab ini bulan agung, menyiapkan bekal-bekal yang baik sebelum masuk Sya'ban dan diamalkan saat Ramadan. Jadi dari sekarang kita mulai siapkan, terbiasakan yang haram kita tinggalkan. Supaya apa? Ramadannya full bisa menjadi soleh. Anda nggak mungkin bisa baca Quran kalau yang haram masih ada dalam diri. Nggak mungkin. Ada seseorang mengadu pada seorang syekh, saya sulit baca Quran. Sulit sekali. Udah gini, nggak usah baca dulu kata syekhnya, ambil mushaf Anda yang paling besar yang ada di rumah Anda. Setelah itu, masuk ke ruang tengah Anda yang luas, simpan mushaf depan Anda. Lalu tatap mushaf itu dan katakan, ya Allah, dosa apa aku sampai hari ini untuk baca saja belum mampu. Menangis orang ini, tobat dia. Ketika tobatnya mengalir, barulah kemudian dia punya kemampuan untuk berinteraksi dengan Quran. Karena yang kotor keluar dulu, yang baik baru muncul. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika yang baik itu masuk, yang batil itu keluar. Maka kalau ingin menikmati Ramadan, jadi menikmati itu, Masya Allah gitu, enak. Di puasa itu bukan cuma tahan lapar, haus, nunggu buka, baru masuk udah ngitung kapan selesai, kapan Idul Fitri, baru sahur udah lihat kapan buka, ya kan? Jadwal imsak itu dibuatnya jadwal buka, ya kan? 1, 2, 3. Kita nikmati setiap malamnya, ngajinya, Qurannya, berlomba, kapan bisa khatam, berapa kali bisa baca, menikmati tarawehnya.
Bukan mencari mana masjid yang paling gampang bacanya, yang paling pendek bacaannya, atau yang biasanya baca pembuka ayat saja. Nun, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Kurang nikmat. Kurang nikmat. Sahabat tuh banyak menangis sebelum Ramadan berakhir. Dan minta, ya Allah, mengapa nggak setiap waktu Ramadan, setiap waktu Ramadan, tiap hari ada maghfirah, berdoa dikabulkan, dosa digugurkan. Ya akhi, kapan dapat yang seperti itu lagi? Gak mudah. Pertanyaannya, sampai nggak ke Ramadan itu? Kalaupun nggak sampai, minimal ada persiapan dari sekarang. Karena itu ada doa dari ulama. Doa, apa di antara doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair wastimrarihi. Bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten. Ya Allah, bimbing kami di bulan Rajab ini supaya mampu mengoreksi diri, jadi pribadi yang lebih baik, dan konsisten kebaikan itu dibawa bekal sampai ke Ramadan. Itu maksudnya.